Selamat malam kepada pemirsa Goris Sadan TV di seluruh Indonesia. Goris Sadan TV membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Goris Sadan TV yang kami cintai, pada malam hari ini kita membahas Kaesang yang menggunakan rompi Putra Mulyono. Nah, pada tanggal 24 yang lalu, ketika Kaesang melakukan belusukan di Banten, Tangerang, Kaesang menggunakan rompi Putra Mulyono. Dan penggunaan rompi Putra Mulyono ini mendapat sorotan publik yang lebih luas, karena sebelumnya kakaknya juga Gibran Rakebuming menggunakan rompi yang sama ya, bertuliskan Putra Mulyono, juga pada saat melakukan belusukan. Nah, bagaimana tanggapan kita atau bagaimana kita melihat ya penggunaan rompi Putra Mulyono oleh Kaesang Pangarep ini ya, dan juga oleh Gibran Rakebuming ya. Yang pertama, saya melihat bahwa ini merupakan bagian dari skenario ya di keluarganya Jokowi untuk menunjukkan kebenaran bahwa Kaesang dan juga anak-anak Jokowi yang lain benar-benar merupakan anak Mulyono ya, dan mereka mau menunjukkan kepada publik kalau kami anak Mulyono, memang lu mau apa? Kira-kira konstruksi dan cara berpikir mereka begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, saya melihat ini merupakan cara untuk melawan balik ya konstruksi pandangan publik yang selama ini menganggap atau mengecap Mulyono sebagai sosok yang sakit-sakitan ya, sebagaimana diceritakan oleh Jokowi sendiri, mengapa beliau mengubah nama dari Mulyono ke Joko Widodo, karena dulu di masa kecilnya sakit-sakitannya. Tetapi di samping deskripsi tentang Jokowi yang sakit-sakitan ini, belakangan ini Jokowi yang kemudian dipanggil atau disebut dengan Mulyono dianggap sebagai presiden yang otoriter ya, dan juga presiden yang cenderung mengatur semuanya di dalam kontestasi dan juga di dalam politik Indonesia ya. Misalnya istilah cawe-cawe yang dikemukakan oleh Jokowi, sebenarnya itu menunjukkan bahwa emang kalau saya cawe-cawe, lu mau apa? Dengan menggunakan rompi Putra Mulyono dan juga dengan cawe-cawe sebagaimana yang dikatakan oleh Jokowi sendiri, Kaesang dan juga anak-anak Jokowi yang lain itu sebenarnya hendak melakukan atau membuat rekonstruksi pandangan publik ya, bahwa Mulyono itu tidak seperti yang mereka gambarkan ya, tidak seperti yang digambarkan oleh publik ya. Nah, kemudian yang ketiga, saya melihat bahwa tindakan Kaesang dan Gibran yang mengenakan rompi Putra Mulyono itu bagian dari pencerahan kepada publik ya. Publik selama ini gencar melakukan desakralisasi politik ya. Desakralisasi itu adalah membongkar politik yang dianggap sebagai sesuatu yang privat ya, yang bersifat individu, khususnya terkait dengan simbol-simbol yang melekat ya di dalam politik yang disebut privat itu. Nah, tentu saja yang dilakukan oleh Kaesang itu hendak menentang ya beberapa argumentasi publik yang selama ini menempatkan Jokowi itu sebagai figur yang cenderung memperkuat semisal politik dinasti ya, atau juga Jokowi dianggap sebagai tokoh yang melihat politik dinasti itu sebagai sesuatu yang wajar ya, yang biasa-biasa saja ya.
Dan ini yang ditunjukkan oleh Kaisang dengan Gibran Rakabuming. Mereka mempertontonkan kepada publik bahwa sakralisasi politik dalam bentuk membangun politik dinasti adalah sesuatu yang wajar ya, dan bukan sesuatu yang tabu di negara bernama Indonesia. Nah, selama ini publik barangkali beranggapan bahwa politik dinasti yang ditampilkan oleh Jokowi itu merupakan sesuatu yang tidak wajar ya, sesuatu yang sakral ya, yang kemudian juga dengan menguatnya ya politik dinasti ini merupakan semacam inspirasi yang kurang baik ya bagi publik secara keseluruhan ya. Tetapi mereka tentu saja ya tidak malu-malu untuk menunjukkan itu sebagai bagian dari rute ya, atau jalan yang mereka tempuh, atau jalan yang diambil oleh keluarga Jokowi ini ya. Dan mereka menganggap bahwa wilayah yang paling privat di dalam politik itu sebenarnya adalah wilayah publik juga. Misalnya bagaimana konstruksi politik dalam keluarga Jokowi yang memberikan jalan pintas ya bagi anak-anaknya dalam merebut ruang politik ya. Misalnya Kaisang menjadi ketua PSSI ya, kemudian Gibran menjadi wakil presiden terpilih, kemudian juga menantu Jokowi Bobi itu menjadi calon gubernur ya di Sumatera Utara ya. Nah, dengan kata lain, Kaisang kemudian Gibran termasuk anak-anak Jokowi yang lain menggunakan rompi Putra Mulyono ini untuk menunjukkan kepada publik bahwa kami sekeluarga enjoy saja dengan politik dinasti. Enjoy saja jika dipandang membegal konstitusi. Dan enjoy saja jika dianggap publik bahwa Jokowi merupakan presiden otoriter, Raja Jawa yang sangat feudalistik dan juga anti desakralisasi ya. Jadi upaya publik untuk melakukan desakralisasi selama ini, termasuk juga penyebutan nama Mulyono itu yang oleh publik terkesan itu negatif ya, nama Mulyono itu. Tetapi bagi keluarganya Jokowi dan anak-anaknya ya nggak ada yang privat di situ ya, nggak ada yang didesakralisasi gitu ya. Itu ya termasuk ruang publik yang bisa diobok-obok gitu ya. Bagi Kaisang, politik adalah proses pengungkapan sakralisasi ya, menjadi terang benderang. Jadi Kaisang menggunakan rompi Putra Mulyono untuk menunjukkan bahwa yang sakral tidak perlu dikonstruksi ulang ya, menjadi sesuatu yang bersifat publik ya. Jadi upaya desakralisasi itu dilawan dengan sakralisasi. Jadi tubuh politik yang kita anggap sebagai sesuatu yang privat itu ditunjukkan dengan cara membuat yang privat itu bisa kelihatan secara terang benderang oleh publik ya. Dan ini barangkali adalah satu rekonstruksi pencerahan ya, yang lahir, tumbuh dan berkembang dari dalam keluarga Jokowi ya. Jadi mereka sedang mengatakan bahwa yang publik anggap privat selama ini ya itu adalah wilayah publik yang bisa diobok-obok ya. Jadi tidak perlu dianggap sesuatu yang sakral, tidak perlu dianggap sesuatu yang suci gitu ya. Jadi ketika publik menyebut Jokowi dengan nama Mulyono, itu sebenarnya Kaisang dan anak-anaknya yang lain, anak-anak Jokowi yang lain itu sebenarnya sedang menunjukkan bahwa ini loh hal yang biasa, ngapain dipermasalahkan ya. Nah demikian saja pemirsa Guri Sadam TV, salam sehat selalu, salam selalu berjuang ya untuk terus mencerdaskan Indonesia. Jika Anda suka dengan video Guri Sadam TV, kami berharap Anda jangan lupa like, kemudian subscribe dan bagikan kepada teman-teman Anda ya. Mari kita mencerdaskan Indonesia dengan terus berpikir kritis, analitis dan reflektif. Selamat malam.